Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan bait Burdah. Kita sampai di pasal kedua. Di bait yang akan kita bahas di saat ini adalah kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak nafsu menjadikan kenikmatan yang mematikan bagi seseorang, di mana orang tersebut tidak menyadari bahwa di dalam makanan yang nikmat itu terdapat racun. Nah, apa makna dari bait ini? Bait ini masih berkenaan dengan bait yang lalu kita bahas, yaitu bait sebelum ini, wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi, yaitu perintah untuk menggembalakan hawa nafsu, memperhatikan hawa nafsu pada saat dia ini berada di ladang amal soleh. Sebelumnya perintah untuk mencegah nafsu dari keinginan-keinginannya yang buruk. Kemudian ketika nafsu itu berhasil dicegah dari keinginannya yang buruk dan dibelokkan menuju amal soleh, maka pada saat nafsu itu berada di ladang amal soleh, itu pun masih tetap harus diperhatikan, sebab kadang-kadang nafsu itu ketika berada di ladang amal soleh, dia merasakan kenikmatan di dalam amal soleh itu, sehingga dia tidak beramal soleh lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia beramal soleh karena menikmati rutinitas amal tersebut, yang menjadikan dia itu bangga terhadap dirinya yang bisa melakukan amal soleh, atau merasa bahagia dengan pandangan orang terhadap dirinya saat melakukan amal soleh. Jadi nafsu itu pada saat dia berada di ladang amal soleh masih belum aman dari keburukan-keburukan, dan dia harus diperhatikan setiap saat. Bait ini berkaitan dengan hal itu. Kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan. Kam marrah. Berapa banyak nafsu menjadikan kenikmatan. Jadi pada saat seseorang itu berada di dalam amal ibadahnya, nafsu itu menghiasi amal ibadah seseorang itu dengan kenikmatan-kenikmatan, tapi kenikmatan itu disebutkan di dalam bait ini, ladzatan lil mar'i qatilatan, kenikmatan yang mematikan bagi seseorang. Qatilatan ay halikah, kenikmatan yang menghancurkan, kenikmatan yang mematikan seseorang. Bagaimana kenikmatan itu mematikan seseorang? Ketika seseorang berada di dalam perbuatan-perbuatan yang saleh, perbuatan-perbuatan yang baik, nafsu itu menghiasi perbuatan yang baik tadi, sehingga menjadikan orang yang melakukan perbuatan baik itu merasa bangga terhadap amal perbuatannya sendiri. Dia merasa dirinya besar karena amal perbuatan yang dia lakukan, yaitu perbuatan ujub. Perbuatan ujub itu perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada saat dia melakukan amal soleh itu, tersisipi nafsu itu menghiasi amal solehnya dengan sifat riya, sehingga menjadikan pada saat dia beramal soleh itu dia tidak lagi mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mengharapkan pujian dari makhluk. Sedangkan orang yang ujub menjadikan dia dengan amal solehnya itu tidak bersandar lagi kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bersandar dengan amal-amal baik yang dia lakukan. Nah, padahal
sifat riya dan sifat ujub itu gatilatan, membinasakan orang yang berada di dalam perbuatan amal soleh. Bagaimana membinasakannya? Menjadikan amal perbuatannya itu lenyap, hancur amal perbuatan tadi, tidak menghasilkan apa-apa di dalam dirinya. Min haitsu lam yadri anna summa fid dasami, di mana orang tersebut tidak menyadari bahwa di dalam makanan yang nikmat terdapat racun. Makanan yang nikmat itu adalah perbuatan amal taat yang disisipi oleh hawa nafsu dengan racun-racun. Racun-racunnya adalah sifat ujub dan sifat riya tadi, yang membinasakan amal perbuatan tadi, meludeskan amal perbuatan tadi. Dia merasa dirinya sedang melakukan amal perbuatan yang baik dan mengharapkan kedudukan nanti di akhirat. Mungkin dia mengharap atau dia menyangka, menduga bahwa dia ini nanti akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala saat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal amal perbuatannya itu sudah hampa, sudah habis, sudah hancur pada saat dia melakukannya di dunia, karena tersisipi racun riya dan racun ujub yang muncul dari hawa nafsu yang tidak diperhatikan di ladang amal soleh tadi. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyrak billah. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan pada umatku adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ama inni lastu agulu ta'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan. Dan aku tidak bermaksud dari ucapanku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu bahwa kalian nantinya akan menyembah matahari atau menyembah bulan atau menyembah berhala, kata Rasulullah, walakin a'malan li ghairillah. Tapi yang aku maksud dengan menyekutukan Allah itu, yang aku takutkan pada umatku adalah kalian beramal tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian beramal riya, mengharapkan pujian dari manusia. Itu yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW menyebutnya dengan asyirkul khafi. Nabi Muhammad SAW menyebut riya itu dengan syirik yang tersembunyi, syirik yang terselubung. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Wa ma syirkul khafi ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu syirkul khafi ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ar-riya, kalian beramal karena pamer, mengharapkan pujian dari makhluk, bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud ad-dasami, yaitu makanan yang nikmat. Ad-dasam itu sebetulnya ta'amun fihi katsirun dasumah, makanan yang banyak lemaknya, yaitu makanan nikmat, tapi di dalam lemak itu disisipi racun, sehingga yang memakannya mengharapkan kenikmatan, tapi ternyata di dalamnya ada sesuatu yang mematikan. Perumpamaan racun itu dengan sifat riya dan sifat ujub. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti jika ada seorang hamba yang beramal di dunia ini riya, mengharapkan pujian orang lain, nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkata kepadanya, ana ujazil ibad bi'a'malihim. Aku membalas hamba-hambaku dengan amal-amalnya. Sedangkan kalian beramal bukan untukku. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya. Maka carilah balasan bagi kalian itu. Kalau kalian ingin mengharapkan balasan atas amal kalian yang riya, maka carilah
pergilah kalian dan carilah balasannya dari mereka yang ketika kalian di dunia mengharapkan pujian dari mulut mereka. Cari balasan dari mereka semua, jangan cari balasan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mendapatkan balasan dari makhluk di hari kebangkitan nanti? Kita semua akan mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah racun riya yang terselubung di dalam amal soleh jika seseorang tidak memperhatikan nafsunya. Begitu juga ujub. Ujub ini sangat berbahaya sekali karena mereka yang memiliki sifat ujub di dalam amal solehnya tidak mungkin mengalami peningkatan kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah kisah di kitab-kitab para ulama, di antaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan di dalam kitabnya, ada seseorang di masa Bani Israel yang beribadah selama ratusan tahun karena umur mereka panjang. Beribadah selama ratusan tahun, kemudian dia bertanya kepada seorang nabi, mungkin yang dimaksud adalah Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, engkau bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong tanyakan kepada Allah, mengapa aku sudah beramal selama ratusan tahun tapi aku tidak pernah mendapatkan apa yang didapatkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini saat memohon Nabi itu bertanya, pertanyaan hamba ini, aku sudah beribadah ratusan tahun, menunjukkan dia mengandalkan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bersandar kepada ibadahnya. Nah, bersandar kepada ibadah ini penyakit yang berbahaya sekali. Itu termasuk bagian dari ujub, bangga terhadap ibadahnya. Akhirnya Nabi itu lupa, tidak menyampaikan pertanyaan ibadah tadi kepada Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Allah, apa amanat hambaku untukku yang diamanatkan kepadamu? Kata Nabi tadi, wahai Allah, aku lupa ya Allah. Dia bertanya kepadamu seperti yang disampaikan tadi dalam pertanyaan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada hambaku, jika dia beribadah kepadaku sampai patah tulang-tulangnya, sampai hancur tulang-tulangnya, maka aku tidak akan memberikan kedudukan apa-apa kepada hambaku, dan aku akan memasukkan dia ke dalam api nerakaku. Disampaikan oleh Nabi tadi kepada hamba yang beribadah ratusan tahun itu. Akhirnya hamba tadi menangis, kemudian dia berbicara kepada Nabi itu, wahai Nabi Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala mau memasukkan aku ke dalam api nerakanya, aku tetap akan menyembahnya, aku akan tetap sujud kepadanya, dan aku tetap mencintainya. Tidak ada masalah aku dimasukkan ke dalam neraka, yang penting izinkan aku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita Allah membalas lagi, sampaikan kepada hambaku itu, sekarang aku meridhoinya dan aku berikan kedudukan kepada hambaku itu seperti apa yang aku berikan kepada kekasih-kekasihku. Karena yang kedua, dia sudah tidak bersandar lagi kepada amalnya, tapi dia bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan di dalam seorang hamba yang soleh, banyak beribadah, banyak berzikir, kemudian lewat seorang nabi yang diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada ahli ibadah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoinya dengan zikir-zikir yang dia lakukan dan dengan puasa-puasa sunnah yang dia lakukan. Sebab dia melakukan zikir dan puasa sunnah itu disisipi oleh hawa nafsunya yang menjadikan dia itu ujub, bangga terhadap amal perbuatannya. Kemudian hamba itu menangis, apa yang harus aku lakukan? Kata Allah Subhanahu, Allah meminta kamu untuk pergi ke pasar bergaul dengan hamba-hambanya. Hamba itu kemudian, orang soleh itu kemudian pergi ke pasar, bergaul dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di pasar, dengan sifat tawadhu, dengan sifat yang rendah hati,
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada nabinya, sampaikan kepada hambaku itu yang soleh itu bahwa sekarang aku meridhoinya, karena dia sudah tidak bangga terhadap zikir-zikir dan amal solehnya lagi, memiliki sifat rendah hati. Nah, ini yang dimaksud di dalam bait ini, kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami wakhshad dasaisa min ju'in wa min shiba'in. Kemudian bait berikutnya, dan takutlah kau kepada tipu daya rasa lapar dan kenyang. Farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Boleh jadi kondisi yang sangat lapar itu lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Di dalam bait ini Imam Busiri menjelaskan di antara bahayanya nafsu itu bisa berbahaya dalam dua kondisi sekaligus. Kamu merasa lapar, nafsu bisa menumpangi rasa lapar itu dengan sifat-sifat tercela. Kamu dalam kondisi kenyang, nafsu juga bisa menumpangi kamu dalam kondisi kenyang itu dengan sifat-sifat yang tercela. Wakhshad dasaisa, takutlah kamu terhadap ad-dasais. Ad-dasais itu dari jamak dari kata ad-dasisah, yang dimaksud adalah al-kaid wal hilah, tipu daya. Takutlah kamu terhadap tipu daya. Min ju'in, tipu daya itu yang timbul dari rasa lapar. Wa min shiba'in, tipu daya itu juga bisa timbul dari rasa kenyang. Maksudnya tipu daya ini menjadikan hal-hal yang menipu kamu, menjadikan kamu itu keluar dari jalan yang lurus atau patah semangat dalam mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa lapar dan rasa kenyang itu bisa membuahkan tipu daya yang berbahaya bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa yang sangat lapar itu bisa menimbulkan efek negatif bagi seseorang. Umpamanya bisa menjadikan orang itu menjadi lemah. Ketika dia lemah, menjadikan orang itu malas melakukan banyak hal, mudah bosan. Boleh jadi orang yang terlalu lapar itu hanya tidak bisa berbuat ibadah yang banyak, dia hanya duduk, tidur karena tidak punya kekuatan sehingga menghalangi dia untuk mencapai kesempurnaan. Boleh jadi orang yang lapar itu timbul di dalam hatinya ini banyak macam-macam pikiran yang tidak baik, hayalan yang tidak baik. Juga rasa lapar itu boleh jadi menjadikan seseorang itu punya keberanian untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri hak orang lain karena dia terlalu lapar, atau yang lebih parah lagi boleh jadi orang menjual agamanya karena rasa lapar. Itu bahaya dari rasa lapar. Begitu juga rasa kenyang. Di dalam rasa kenyang juga ada bahaya. Nah, ini peringatan ini menunjukkan dalam segala kondisi kita ini harus waspada terhadap nafsu kita. Dalam rasa kenyang juga terdapat bahaya yang bisa menghalangi orang dari kesempurnaan. Contohnya, bahaya yang ditimbulkan rasa kenyang adalah orang yang terlalu kenyang biasanya kathratun naum, banyak tidurnya. Orang yang terlalu kenyang juga malas karena terlalu berat badannya. Rasa kenyang itu bisa juga menjadikan hati keras. Hati seseorang jadi keras, sulit menerima nasihat, kepekaannya juga berkurang. Rasa kenyang itu juga bisa menjadikan rasa perhatian dia terhadap orang lain juga kurang. Kepekaannya,
kepekaan sosialnya menjadi kurang karena terlalu kenyang. Begitu juga rasa kenyang bisa melemahkan keyakinan seseorang, bisa menambah syahwat seseorang, dan menjadikan orang itu panjang angan-angannya. Terlalu banyak berkhayal, menunda-nunda sesuatu, dan itu semua keburukan yang timbul dari rasa kenyang. Boleh jadi yang dimaksud dengan lapar itu adalah kemiskinan. Dan boleh jadi yang dimaksud dengan kenyang di sini adalah kekayaan. Bisa jadi orang yang dalam kondisi sangat miskin itu berada dalam kondisi yang berbahaya juga. Kondisi yang sangat miskin itu bisa menimbulkan efek-efek negatif. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kadal fagru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia kefakiran itu bisa menjadikan orang menjual harga dirinya, menjual agamanya, dan itu efek negatif yang sangat besar sekali. Begitu pula kekayaan. Kekayaan itu juga menimbulkan efek negatif, bisa melalaikan orang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu sumber dari segala kesalahan. Orang yang kekayaannya melimpah, ada efek negatif yang harus dia perhatikan. Bisa menjadikan dia terlalu cinta dengan kekayaan itu, dan cinta terhadap kekayaan, cinta terhadap dunia itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah sumber dari segala kesalahan. Dan kekayaan yang melimpah itu juga bisa menjadikan seseorang lalai dari negeri akhirat. Jadi kata ju' dan shiba, lapar dan kenyang, itu juga bisa berarti lapar dan kenyang secara letterlek, bisa juga secara majazi atau simbol dari ju' itu bisa berarti nafsu yang tidak mendapat asupan. Kaya itu nafsu yang mendapat asupan. Dalam dua kondisi ini nafsu itu bisa berbahaya, bisa menimbulkan efek-efek negatif jika tidak diperhatikan, jika tidak diprogram dengan benar, bisa berbahaya. Jadi itu makna dari ju' dan shiba. Kemudian yang terakhir, farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Tetapi boleh jadi rasa lapar itu lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Dikhususkan rasa lapar itu bisa lebih berbahaya karena biasanya orang itu kalau secara umum ditanya mana yang lebih berbahaya, lapar atau kenyang, orang pasti akan menjawab kenyang. Keburukan-keburukan yang muncul dari rasa kenyang itu dimaklumi oleh semua orang. Dimaklumi oleh semua orang. Orang yang kekenyangan pasti akan mengalami keburukan. Tapi kalau rasa lapar, tidak semua orang memahami rasa lapar itu padahal justru lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Biasanya kalau orang ditanya, mana yang lebih buruk, lapar atau kenyang? Kenyang lebih buruk. Karena kenyang menimbulkan hal-hal yang tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau orang bicara, bagaimana kalau lapar? Oh, orang kalau lapar itu dia akan lebih gesit, dia akan lebih semangat beribadah, dia akan sehat tubuhnya akan sehat. Tapi itu kalau lapar yang wajar. Kalau sudah makhmasah, lapar yang berlebih-lebihan, itu sudah tidak baik lagi. Tapi lapar yang berlebih-lebihan justru bisa lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Dalam kondisi dia lapar, maksudnya makhmasah itu syiddatul ju'. Orang itu pada saat dia sangat lapar, maka rasa
laparnya itu yang terlalu berlebih-lebihan bisa menjadikan dia itu lemah sehingga dia tidak mampu beribadah lagi. Padahal pada saat manusia itu menginginkan ibadah, dia memerlukan kekuatan. Kalau dia terlalu lapar, maka dia tidak punya kekuatan untuk beribadah. Itu sebabnya makan itu penting. Jadi nafsu, menundukkan nafsu itu kata Rasulullah SAW, farfak biha. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz ibn Jabal, farfak biha. Kamu pelan-pelan terhadap nafsumu. Jangan kau matikan dia sampai tidak mendapat asupan. Kata Rasulullah SAW, farfak biha. Pelan-pelanlah kamu terhadap hawa nafsumu. Walaysa minar rifik an tuji'aha wa tudhibaha. Kata Rasulullah SAW, pelan-pelan terhadap nafsu itu bukan dengan cara melaparkan nafsumu sampai tudhibaha, mematikannya. Bukan seperti itu, tapi melaparkan dalam batas wajar seperti puasa dari pagi sampai terbenam matahari, kemudian berbuka, karena nafsu itu juga ada haknya. Makan itu hukumnya bisa bermacam-macam di dalam fikih. Orang makan itu hukumnya bisa wajib. Makan itu bisa wajib hukumnya. Kalau makan itu untuk menyambung hidup. Kalau dia tidak makan, maka dia bisa mati. Maka makan pada saat itu hukumnya jadi wajib. Makan hukumnya juga bisa jadi sunnah. Kalau dia makan lebih dari batas wajib, tapi dengan tujuan saya makan, kalau saya makannya lebih, maka saya bisa beribadah dengan banyak. Bisa melakukan sholat malam umpamanya, bisa melakukan sholat sunnah, bisa berdakwah. Kalau saya makan, saya bisa melakukan hal-hal positif itu. Maka makan bagi dia hukumnya dapat pahala sunnah. Makan itu hukumnya juga bisa mubah. Makan hukumnya bisa mubah. Bagaimana makan hukumnya mubah? Jika dia makan niat untuk menguatkan badannya supaya badannya itu umpamanya bisa melakukan hal-hal mubah. Bisa badan saya kuat, selesai. Saya makan supaya badan saya ini kuat, selesai, tidak ada tujuan lain. Maka makan yang seperti ini hukumnya mubah. Makan tidak berpahala, tidak makan juga tidak berdosa. Sebab dia kalau tidak makan tidak mati. Cuma dia menambah makan supaya badannya kuat, itu saja. Kemudian makan hukumnya bisa menjadi haram jika dia makan itu melampaui batas-batas wajar sampai menjadikannya sakit, umpamanya terlalu banyak makan sampai menjadikan dia sakit atau israf, berlebih-lebihan dalam makan sampai membuang-buang makanan. Nah, ini makan pada saat ini hukumnya jadi haram. Nah, ini penjelasan dari Imam Busiri mengenai bagaimana kita memperhatikan hawa nafsu kita dalam segala kondisi, pada saat kita melakukan amal soleh, pada saat kondisi kita kekenyangan, pada saat kondisi kita lapar, semuanya itu ada celah bagi nafsu untuk merusak tuannya dari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita banyak beramal di dunia ini dan dikaruniai kita rasa sifat rendah hati dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari sifat ujub, dari sifat riya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.